Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikayatan anillahi ta'ala, ana ma'a abdi idza dzakaroni wa taharrakat bi safatah. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikayatan, menceritakan, anillahi ta'ala, dari Allah yang maha tinggi. Ana, diriku Allah maksudnya, ma'a abdi, senantiasa bersama hambaku. Kayak gitu itu, idza dzakaroni, ketika hamba tersebut berzikir atau mengingat diriku, wa taharrakat, dan bergerak-gerak, apa safatahu, dua bibirnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu disebutnya, kalau dalam hal seperti ini disebut dengan nama hadis qudsi, yaitu hadis yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyampaikan firman-firman Allah, akan tetapi tidak termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Isi redaksi daripada hadis tersebut dari Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikannya. Ini yang dimaksud dengan hadis qudsi. Apa di situ isi daripada hadis qudsi tersebut? Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a abdi idza dzakaroni wa taharrakat bi safatah. Aku Allah maksudnya, senantiasa bersama dengan hamba-hambaku ketika hamba tersebut mengingat diriku dan kedua bibirnya bergerak-gerak, artinya berzikir mengingatku. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah penjelasan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama, dekat dengan hamba-hambanya, siapapun itu. Siapa hamba yang didekati oleh Allah? Siapa hamba yang selalu dibarengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu hamba-hamba yang gemar berzikir keharibaannya. Artinya apa? Ketika seorang hamba tersebut menyebut asma Allah dalam keadaan serius, tidak lalai. Artinya apa? Bibirnya menyebut asma Allah, hatinya pun juga demikian. Jadi tidak main-main, serius, betul-betul berzikir keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hamba tersebut fikirnya, jiwanya, hatinya ada dan mengingat Allah,
bibirnya bergerak-gerak menyebut asma Allah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang tersebut. Maka sangatlah beruntung bagi siapapun orangnya yang diberikan rizki oleh Allah berupa senang, semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan tempo hari, di samping besar fadilah, manfaat dan juga pahalanya, ternyata ketika seorang hamba tersebut zikir menyebut asma Allah, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang tersebut. Ini adalah sebuah keistimewaan, keluhuran yang khusus yang diberikan oleh Allah kepada siapapun hambanya. Tidak pandang itu tua ataupun remaja, tidak pandang itu laki-laki ataupun perempuan, dan tidak memandang jabatan posisi apapun. Bagi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia gemar berzikir keharibaan Allah, maka disitulah orang tersebut orang-orang yang dicintai dan tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir di sini boleh jadi zikir tersebut berupa zikir yang kencang, yang keras, atau zikir yang khafi, yang sembunyi-sembunyi. Zikir secara terang-terangan, secara keras, itu pun juga baik. Zikir yang secara sembunyi-sembunyi, itu pun juga baik, sama-sama baik. Tergantung kita melihat situasi, kondisi, keadaan, dan yang sangat tepat apa yang kita lakukan. Jika saat itu tepatnya kita untuk keras, untuk jahar, ya, misalkan dengan keadaan berjamaah, rame-rame, ya, untuk syiar. Kemudian kalau kita nggak keras, kita ngantuk, atau mungkin untuk memberitahu kepada yang lainnya akan syiar Islam begitu mulianya zikir, boleh kita dengan jahar, dengan keras. Atau ketika kita sendirian, atau ketika kita sedang beraktivitas, atau sedang dimanapun kita, kecuali ketika kita di dalam kamar mandi, atau ketika qadil hajat, kita tidak diperbolehkan atau dimakruhkan untuk berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika hendak masuk kita berdoa, selesai keluar kita berdoa. Tapi ketika di dalam tempat qadil hajat, kita tidak diperbolehkan untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan, kita mau zikir jahar, terang-terangan, bagus. Kita mau zikir yang secara sembunyi-sembunyi pun juga bagus. Yang paling penting, jangan sampai diri kita itu menjadi orang-orang yang lalai untuk tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa istimewanya zikir ini, mudah kita lakukan, ya, tidak berat untuk kita jalankan, dan besar fadilahnya di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apakah zikir itu hendaknya kita lakukan sehabis sholat saja? Tidak. Boleh kita habis sholat berzikir, ya, kapanpun, saat dimanapun kita dianjurkan untuk berzikir keharibaan Allah. Bahkan sedang beraktivitas pun, mungkin sedang nyetir mobil, mungkin sedang di kantor, mungkin sedang di pekerjaan yang lainnya, tangannya bergerak, bekerja, beraktivitas, tetapi hati dan bibirnya senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak-gerak bibirnya, tidak ada orang yang tahu, karena ia mengamalkan zikrul khafi, zikir sembunyi-sembunyi. Sedang jalan-jalan, ya, sedang ke pasar, sedang berlibur, sedang aktivitas apapun itu, zikrul khafi ia amalkan. Kedua, bergerak-gerak terus menyebut asma Allah. Subhanallah, 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 Allah Akbar. Ini tidak pernah berhenti
untuk senantiasa bergerak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu terjadi, ketika itu mampu kita lakukan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dekat, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa berzikir keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu berzikir dengan sebanyak-banyak zikir keharibaan Allah, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung fitini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.